Oke Bray, pada video kali ini gua akan membahas salah satu film berjudul Tuckers. Film ini rilis pada tahun 2010. Berawal di sebuah bank di Los Angeles, terlihat kawanan perampok yang dipimpin Jordan. Dan timnya bernama John, Jesse, dan saudaranya yang bernama Jack. Di atap gedung juga terlihat Edge yang menyamar sebagai polisi. Setelah selesai dengan persiapannya mereka pun menjalankan aksinya. Hingga kurang dari 1 menit, mereka berhasil mengemas uang sebesar $2 juta. Kemudian satu dari mereka meminta karyawan di sana untuk menghubungi media televisi. Untuk melaporkan bahwa sedang terjadi perampokan. Sedangkan di atap gedung Edge membajak helikopter media pencari berita. Untuk mereka kemudian pergi dari sana. Setibanya di pangkalan mereka pun meledakkan helikopter tersebut, lalu pergi dari sana. Di sisi lain diperlihatkan seorang detektif bernama Wireless dan rekannya yang bernama Edgar. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Scene berpindah ke penjara, terlihat seorang tahanan yang bernama Ghost. Ia dibebaskan setelah 5 tahun mendekam di penjara, kemudian ia langsung pergi menemui Sergei yaitu ketua gangster dari Rusia. Di mana Ghost dikirim oleh Michael untuk sebuah misi. Michael sendiri adalah seorang mafia besar yang menjadi sahabat Ghost sewaktu di penjara. Kembali ke Wireless, dia memeriksa rekaman CCTV yang ada di bank. Namun tidak ada satupun jejak yang mereka temukan. Karena banyaknya orang yang keluar masuk di bank tersebut. Sedangkan Jordan bersama teman-temannya, mereka berpesta atas keberhasilannya. Di tengah-tengah pesta mereka dikagetkan dengan kedatangan Ghost, yang ternyata Ghost adalah rekan mereka yang tertangkap dalam aksi perampokan toko perhiasan sebelumnya. Di sini Ghost ingin meminta bagiannya 5 tahun lalu, yang disimpan oleh Jordan. Dan ia juga menawarkan pekerjaan besar untuk mereka, yaitu merampok truk lapis baja yang berisi uang $12 juta. Ia juga memberikan rute yang akan dilewati truk tersebut yang ia dapatkan dari Michael. Ghost mengatakan waktunya hanya tinggal 5 hari jika ingin menjalankan misi itu. Setelah semua setuju mereka pun mulai menyusun strategi. Untuk menyiapkan aksinya mereka menyamar sebagai pekerja konstruksi bawah tanah. Dan di sini mereka berniat untuk menjatuhkan truk itu ke jalur kereta bawah tanah. Dengan cara memasang alat peledak di jalan yang akan dilewati truk tersebut. Scene berpindah ke Wireless dan Edgar. Terlihat mereka mengintai seseorang yang sedang melakukan transaksi senjata ilegal. Di sini mereka mendapatkan informasi tentang Sergei yang membeli beberapa senjata itu. Mereka mencurigai bahwa Sergei adalah pelaku perampokan bank tersebut. Kemudian Wireless bersama timnya mengepung markas Sergei. Mereka menembak 2 anak buah Sergei yang berusaha kabur. Sedangkan Sergei dan yang lainnya mereka berhasil lolos. Dan di markas tersebut mereka menemukan foto seorang mantan narapidana yaitu Ghost, untuk kemudian menyelidikinya. Namun faktanya Ghost keluar dari penjara bertepatan pada hari perampokan. Saat di jalan bersama putrinya, Wireless mendapatkan kabar tentang keberadaan Ghost yang sedang berkunjung ke penjara. Hingga di saat Ghost keluar dari sana, ia pun mengikuti Ghost, yang pergi menaiki taksi. Terlihat Ghost pergi menemui Jordan untuk memberikan foto jackhammer, yaitu sebuah alat yang dapat digunakan untuk membobol truk lapis baja. Setelah selesai dengan itu mereka pun pergi dari sana. Sedangkan Wireless ia mengikuti Jordan yang menggunakan mobil bersama John. Meski hampir saja ketahuan Wireless berhasil mencatat nomor plat mobil milik Jordan. Kemudian ia memeriksa nomor plat mobil tersebut dan mendapati identitas Jordan. Ia meyakini bahwa Jordan adalah salah satu dari perampok tersebut. Karena ia memiliki postur tubuh yang sama dengan perampokan yang terekam di CCTV. Namun mereka tidak bisa bertindak karena tidak adanya bukti. Di sisi lain Jordan bersama timnya bersiap untuk berangkat ke lokasi target. Di sana terlihat Jack yang meminta doa dengan kekasihnya yang bernama Lily, agar pekerjaannya dilancarkan. Sesampainya di lokasi mereka pun langsung bersiap di tempatnya masing-masing.
yang dimana Edge dan Jack bertugas membajak sistem lalu lintas. Jordan dan Jesse bersiap menunggu mobil jatuh untuk kemudian langsung membobolnya. Sedangkan Ghost menyamar menjadi polisi lalu lintas. John sendiri bertugas memantau situasi dan pergerakan sekitar. Setelah beberapa menit, truk itu tidak juga kunjung datang. Di sini Jordan merasa telah dijebak oleh Ghost. Ia pun memerintahkan John untuk menembaknya. Dan di saat John ingin menarik pelatuk senjatanya, truk tersebut datang. Ghost pun mengarahkan truk tersebut ke titik yang sudah mereka tentukan. Namun masalah terjadi. Di saat mereka meledakkan jalannya, truk tersebut mendadak berhenti karena menghindari pengendara sepeda. Jordan memerintahkan untuk membatalkan misi ini. Namun di sini John menghajar penjaga dan mengambil alih kendali truk tersebut. Lalu kemudian truk tersebut jatuh ke lubang. Setelah berhasil membobol dan mengemas semua uang, mereka berpencar dan kabur melewati terowongan. Di sisi lain Wireless dan Headgear yang mengetahui berita itu, mereka langsung berangkat menuju TKP. Setelah mengetahui jalan keluar yang mereka lalui, Wireless dan Headgear langsung pergi ke stasiun kereta dan di sini mereka mendapati Jesse yang berjalan membawa tas yang berisikan uang. Sehingga terjadilah kejar-kejaran. Pelarian Jesse terhenti di sebuah dapur hotel dan Headgear pun menemukannya. Lalu kemudian Headgear ditembak oleh Jesse dan Headgear tewas di tempat. Di sisi lain Sergei melihat kabar berita. Ia marah kepada Ghost karena sebelumnya Ghost membuat kesepakatan dengannya untuk melakukan perampokan ini. Namun Ghost malah melakukannya dengan orang lain. Di sini Ghost berkhianat, ia mengundang Sergei untuk datang ke tempat berkumpul. Dengan menawarkannya setengah dari yang hasil perampokan. Scene berpindah ke hotel di mana tempat mereka berkumpul. Di sini Jordan menyewa sebuah pesawat dan meminta seseorang yang bernama Scott untuk membawakan uangnya ke Bandara Venoch pukul 8:30 malam. Ghost sendiri ia melihat Sergei bersama anak buahnya datang, ia pun langsung kabur melalui kandela toilet. Dan di sini, terjadilah baku tembak antara mereka. Jordan bersama timnya mereka terkepung di sebuah kamar. Namun Jack yang mengetahui saudaranya tewas, ia memberanikan diri melompati kandela untuk kemudian menyerang balik mereka dari belakang. Dan akhirnya Sergei pun tewas. Namun kesedihan terlihat dari wajah mereka semua atas kematian EJ. Lanjut mereka keluar dari hotel ini dan berpencar untuk kemudian bertemu kembali di bandara. Setibanya di rumah Jack dan Jesse, mereka mendapati uangnya sudah hilang dan Lily sudah dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sedangkan di luar rumah sudah banyak polisi yang mengepung mereka. Karena tidak ada pilihan lagi, mereka pun memutuskan untuk menghadapi polisi. Sedangkan Jordan ia menjemput kakaknya Naomi, kemudian pergi menuju bandara. Dan detektif Wireless melihat itu ia bergegas mengikuti Jordan. Scene berpindah ke bandara. Terlihat Scott bersama si pilot menaiki pesawat dengan membawa uangnya. Tak lama kemudian, Ghost tiba-tiba muncul dan menembaki mereka. Namun di saat Ghost hendak pergi, Jordan datang dan menodongkan senjata. Kemudian disusul dengan datangnya Wireless. Dan terjadilah baku tembak antara mereka. Saat Ghost ingin membunuh Jordan tiba-tiba ada sebuah tembakan. Tembakan itu dilakukan oleh John, dan Jordan diselamatkan olehnya. Mereka pun langsung pergi dari sana dengan membawa semua uang. Wireless sendiri meminta pertolongan dengan menghubungi 911. Sedangkan John bersama Jordan dan kakaknya Naomi mereka pulang balik kampung. Dan film pun selesai. Oke Bray, sampai jumpa lain waktu. Thanks.